إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Suratul Ikhlas ini berkaitan erat dengan dua surat yang terdekat dengannya. Yang pertama adalah suratul Masad yang terletak sebelumnya, dan yang kedua adalah suratul Falaq yang terletak setelahnya. Keterkaitan yang pertama adalah dari sisi fawasilnya, yaitu akhiran dari setiap ayat dari ketiga surat ini. Kita dapati bahwa semua ayatnya diakhiri dengan huruf qalqalah, yaitu huruf yang keras, yang tegas. Bahkan saking kerasnya huruf-huruf ini, ketika suara masuk ke dalam makhrajnya, maka dia akan terpental, akan memantul. Dan hal ini menunjukkan tegasnya dan kerasnya pesan yang disampaikan dalam ketiga surat ini. Yang pertama, suratul Masad. Pada surat ini, Allah Ta'ala menyampaikan secara tegas dan secara keras balasan yang akan didapatkan oleh paman sekaligus musuh Rasulullah SAW, yaitu Abu Lahab. Dialah bapa kesyirikan, di mana kita semua diajarkan dalam surat ini untuk bersikap tegas terhadap segala macam praktek kesyirikan, kendati pelakunya ini adalah kerabat maupun keluarga kita sendiri. Kemudian dalam surat Al-Falaq yang juga telah kita lalui pembahasannya, di mana dalam surat ini Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung diri dari kejahatan makhluknya. Dan semua kejahatan yang disebutkan dalam suratul Falaq ini adalah kejahatan eksternal yang berada dari luar diri kita. Itu berupa kejahatan malam hari, kemudian kejahatan tukang sihir dan hasad. Dan kita ketahui bahwa kejahatan eksternal ini jauh lebih kuat daripada kejahatan internal yang ada di dalam diri kita, yang sifatnya lebih lembut dan lirih. Untuk itu digambarkan dengan huruf-huruf yang keras, yang tegas. Dan surat Al-Ikhlas juga kita dapati diakhiri dengan huruf-huruf yang tegas, untuk menunjukkan betapa kita harus memegang erat dan kokoh tauhid. Dan itu adalah sebuah perkara yang paten, yang tidak ada tawar-menawar lagi. Dan uniknya suratul Ikhlas ini hanya memilih satu huruf qalqalah saja yang digunakan untuk fawasilnya, yaitu huruf dal. Jadi dikhususkan huruf dal, tidak sebagaimana dua surat yang lainnya, yaitu menggunakan huruf qalqalah yang lain. Kenapa? Karena huruf dal ini yadullu ala tahdid, menunjukkan makna pembatasan. Yani tahdidus saut yadullu ala tahdidil ma'na. Pembatasan suaranya menunjukkan kepada pembatasan maknanya. Ketika kita mengucapkan kata ahad, maka suara kita ini terbatas keluarnya, tersendat atau memantul untuk menunjukkan terbatasnya bilangan pada lafaz ahad itu sendiri, di mana huruf ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah zat yang Maha Esa, tidak ada duanya. Demikian juga dengan lafaz as-samad, membatasi bahwasanya dialah satu-satunya zat tempat bersandar. Kemudian lam yalid wa lam yulad, ini juga pembatasan bahwasanya Allah Ta'ala tidaklah berbilang, dialah satu-satunya yang esa. Maka harfud dal adalah menunjukkan makna tauhid, menunjukkan makna pembatasan. Kemudian dari sisi sekarang kita melihat keterkaitan yang kedua, di mana
suratul Ikhlas ini diapit oleh dua surat yang menunjukkan atau menggambarkan betapa lemahnya makhluk Allah. Dan menunjukkan bahwasanya semua makhluk Allah itu membutuhkan zat tempat bergantung yang disebut dengan As-Samad. Sehingga kembalinya suratul Masad dengan suratul Falaq itu kepada suratul Ikhlas yang dimana di dalamnya terdapat lafaz As-Samad. Kita lihat surat Al-Masad. Di dalam surat Al-Masad Allah gambarkan betapa Abu Lahab, seorang manusia yang memiliki harta yang begitu banyak, akan tetapi banyaknya harta yang dia miliki tidak mampu menolongnya sedikit pun di hari pembalasan. Disebutkan dalam surat Al-Masad, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya harta yang dia kumpulkan dan semua yang dia miliki ketika hari tersebut. Bahkan istri yang dicintainya ya, di hari pembalasan bukannya membantu, justru apa? Dia mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Abu Lahab itu sendiri. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya mengumpulkan kayu bakar untuk membakar dirinya. Maka dalam suratul Masad digambarkan betapa lemahnya manusia sekuat apapun ia di pandangan atau di mata manusia yang lain. Demikian juga dalam suratul Falaq. Allah gambarkan betapa lemahnya manusia sehingga diperintahkannya untuk berlindung diri kepada Robnya Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, yakni ikrarkan bahwasanya engkau adalah makhluk yang lemah. Sehingga berlindunglah kepadaku Rabbul Falaq. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluknya. Maka di sini dalam suratul Falaq adalah terkandung pengikraran atau yakni mengakui bahwasanya diri ini adalah hamba yang lemah. Maka ada korelasi di sini antara suratul Ikhlas, yang mana suratul Ikhlas adalah disebut juga dengan suratul Samad karena di dalamnya ada lafaz As-Samad yang menunjukkan bahwa dia adalah zat tempat berlindung, ya, di mana ia diapit oleh dua surat yang menunjukkan kelemahan makhluknya. Sehingga suratul Ikhlas adalah surat yang mengkhabarkan tentang kesempurnaan Al-Khaliq, dan suratul Masad demikian juga suratul Falaq mengkhabarkan tentang kelemahan makhluknya. Kemudian kita masuk ke dalam ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Surat ini didahului oleh lafaz Qul. Dan perlu diketahui, di dalam Al-Quran hanya ada 5 surat saja yang didahului oleh lafaz Qul. Yang pertama, suratul Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin. Kemudian yang kedua, suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang ketiga adalah suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang keempat adalah suratul Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang kelima adalah suratul Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kita tahu bahwa tugas seorang rasul adalah menyampaikan risalah Allah dari awal hingga akhirnya, tanpa terkecuali. Tidak boleh ada satu huruf pun yang tertinggal, yang tidak disampaikan kepada umatnya. Jika tidak, maka dia adalah seorang katim, yaitu seorang yang menyembunyikan risalah Allah, seorang pengkhianat. Dan ini adalah sifat mustahil bagi seorang rasul. Hanya saja, mengapa
5 surat ini saja yang didahului oleh lafaz kul, yakni artinya sampaikanlah. Maka tidaklah surat ini didahului oleh lafaz kul, melainkan pesan yang terkandung di dalamnya ini adalah pesan yang sangat penting yang tidak bisa lagi ditunda-tunda. Ini disebut dengan al-mubalaghah fit tabligh, urgensi pesan yang hendak disampaikan. Jika tidak, maka seluruh surat dalam Al-Quran wajib disampaikan. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah mana yang lebih penting dan mana yang penting dan yang lebih penting. Kemudian setelah lafaz kul ini, kita dapati domir lil ghaib, yaitu huwa. Kul huwa. Nah, di sini ada yang unik. Umumnya dalam kaidah bahasa Arab, domir itu muncul setelah isim zahir yang disebut dengan marji'ud domir, tempat kembalinya domir. Tapi kita dapati di sini tidak ada marji'ud domir, atau belum disebutkan marji'ud domir. Maka dari itu para ulama berselisih pendapat. Apakah domir ini kembali kepada lafaz yang memang tidak disebutkan di dalam surat tersebut, atau dia kembali kepada lafaz Allah yang muncul setelahnya? Nah, khilaf di antara para ulama, karena ini keluar dari kaidah pada umumnya. Umumnya, domir muncul setelah zahir. Misalnya dalam kalimat, hadza Zaid huwa talib. Ini adalah Zaid, dia seorang siswa. Maka huwa di sini kembali kepada Zaid yang dia muncul sebelumnya, yang disebut dengan marji'ud domir, ya, tempat kembalinya domir, ya, di mana domir huwa di sini kembali kepada Zaid. Nah, demikian kaidah asalnya, yakni domir tidak ia kembali kepada lafaz setelahnya, tetapi kepada lafaz sebelumnya. Di ayat ini berbeda, disebutkan qul huwallahu ahad. Huwa, ya, kebanyakan ahli lughah dan al-mufassirun menyebutkan bahwa huwa ini kembali kepada lafaz Allah setelahnya. Di antara mereka adalah Sibawayh dan Al-Khalil, Sibawayh dan Al-Kisai. Nah, dua pembesar ulama ilmu nahwu menyebutkan bahwa domir huwa di sini kembali kepada lafaz Allah. Tapi mengapa dia muncul lebih dahulu? Dalam ilmu balaghah, fungsi didahulukannya domir di sini adalah lil ibham, untuk menunjukkan, untuk menyamarkan. Lil ibham artinya untuk menyamarkan. Dan normalnya jiwa itu akan penasaran terhadap hal-hal yang samar, sehingga dia akan menunggu-nunggu, menanti-nanti apa yang akan disebutkan setelahnya, karena pasti itu adalah tafsir dari hal yang samar tersebut. Dan kita dapati setelah domir ini adalah a'raful ma'arif, isim ma'rifah yang paling ma'rifah, atau akhassu asma'ihi ta'ala, ya, namanya yang paling khusus, yaitu lafaz Allah Jalla Jalaluh. Lafaz Allah Jalla Jalaluh, di mana lafaz Allah ini adalah nama Allah yang paling khusus di antara nama Allah yang lain yang mulia. Karena tidak ada satupun yang menyamai nama atau lafaz Allah. Ya, berbeda dengan nama-nama Allah yang lain, ini adalah terdiri dari lafaz-lafaz yang mushtarak, ya, yang bisa digunakan oleh hambanya. Muncul setelah domir a'raful ma'arif, isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Dan ini tentu memuaskan kegelisahan yang ada dalam jiwa yang mendengar domir mubham tadi, domir yang samar. Dan ini dalam ilmu balaghah disebut dengan itnab. Itnab itu adalah berpanjang lebar, yang diantara tujuannya adalah al-idahu ba'dal ibham, yakni sebagai pelipur kegelisahan karena munculnya lafaz yang samar. Adapun dari sisi ilmu tajwid, fungsi dari domir di sini adalah litafkhim,
yakni untuk menebalkan lafaz Allah setelahnya. Andaikan tidak ada dhamir, maka tentu kita akan membacanya dengan tipis, tarqiq, qulillahu ahad. Kita melafazkan lafzul jalalah di sini dengan tipis, qulillahu ahad. Tapi dengan dhamir kita membacanya dengan tebal, qul huwallahu ahad. Di mana di sini fungsinya ada tafkhimul lafaz li tafkhimil makna, yakni mentafkhimkan, yakni menebalkan suara untuk menunjukkan apa? Tebalnya atau agungnya pula makna yang terkandung di dalamnya. Yakni li ta'zimillah, untuk mengagungkan nama Allah. Kendati demikian, ada sebagian ulama juga yang menyebutkan bahwa dhamir di sini kembali kepada lafaz drab yang disebutkan dalam pertanyaan kaum musyrikin. Ya, yang telah kita lalui dalam asbabun nuzul, unsub lana rabbaka ya Muhammad, gambarkan kepada kami bagaimana wujud Tuhanmu wahai Muhammad. Maka huwa di sini kembali kepada rabbak, kepada rabbaka, untuk menandakan bahwa surat ini adalah balasan atau sebagai jawaban Allah kepada pertanyaan kaum musyrikin. Ada satu hal lagi yang tadi terlewat, bahwasanya di antara faidah didahuluinya surat ini dengan lafaz kul, yang pertama tadi disampaikan adalah lil mubalaghah fit tabligh, ya, untuk menunjukkan urgensi penyampaian pesan yang ada di dalamnya. Maka fungsi yang kedua adalah untuk menunjukkan bahwasanya yang menjawab pertanyaan kaum musyrikin itu adalah Allah sendiri, bukan atas redaksi Rasulullah SAW. Seandainya surat ini tidak didahului oleh lafaz kul, jadi kita langsung membaca huwallahu ahad, maka mereka akan mengira bahwa yang menjawab ini adalah Rasulullah SAW. Maka didahului oleh lafaz kul untuk menunjukkan bahwa yang menjawab itu adalah Allah sendiri. Kemudian fungsi yang ketiga didahulunya surat ini dengan lafaz kul adalah di mana Allah Ta'ala hendak mengajarkan kekasihnya bagaimana cara memuji Allah dengan sebaik-baik pujian. yakni katakan wahai Muhammad huwallahu ahad, ini adalah bentuk pujian pertama. Kemudian Allahus Samad, ya, dan seterusnya. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.